Pemirsa, penyebab pasti terkait tewasnya satu keluarga di Warakas, Jakarta Utara masih belum terungkap. Kondisi mulut berbusa, ruam di tubuh hingga diduga paparan racun sianida pun masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Kita akan bahas bersama kriminolog UI Adrianus Meilala yang sudah tergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Adrianus. Selamat pagi Mas Jason, sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih Pak Adrianus sudah bergabung bersama kami. Saat ini kalau kita melihat kasusnya, kematian satu keluarga di Warakas ini masih didalami. Tapi kalau Pak Adrianus lihat ada busa di situ yang keluar dari mulut, ada ruam, ada dugaan paparan sianida. Ini mengarahnya kemana? Ya tentu ini kesimpulan awalnya adalah kematian tidak wajar. Hal mana bisa dilakukan dengan dua kemungkinan. Pertama, diracuni, atau dengan kata lain secara paksa atau secara manipulatif, kemudian lalu korban mengkonsumsi satu substansi yang tidak disadarinya adalah racun, atau yang kedua adalah dia mengkonsumsi itu secara sengaja, tentu dengan maksud tertentu. Nah, sampai di sini kita perlu lihat juga berbagai circumstance di luar itu, misalnya jejak digital, demikian juga hubungan dengan orang-orang luar pada beberapa waktu terakhir, demikian juga kondisi keluarga, kondisi ekonomi dari keluarga tersebut, untuk kemudian mengestablish apakah yang bersangkutan atau ketiganya itu diracuni atau sebetulnya melakukan suatu tindakan sengaja sehingga kemudian lalu mengakibatkan kematian. Dan kemudian lalu tentu saja kepada korban yang keempat itu bisa diberikan satu posisi khusus, mengingat yang bersangkutan adalah saksi mahkota, sehingga kemudian informasinya amat menentukan untuk menjelaskan apakah yang bersangkutan atau ketiganya itu keracunan atau diracuni. Demikian. Kalau bicara soal reaksinya, andai kata memang sianida itu dikonsumsi atau terkena paparan sianida, bentuk reaksinya bisa berupa busa yang keluar dari mulut dan ruam, selalu begitu atau bisa yang lain tuh, Pak Adri? Jangan lupa bahwa sebetulnya soal pertama dulu soal busa ya, itu bisa dihasilkan oleh berbagai substansi. Tidak harus sianida ya, jadi berbagai substansi kimia saat dikonsumsi itu kemudian lalu bisa menghasilkan busa dari mulut masing-masing jenazah ya, sehingga lalu dalam hal ini perlu ada suatu pengecekan. Demikian juga soal ruam-ruam merah. Benar bahwa sianida bisa menghasilkan ruam-ruam merah, tapi juga sebetulnya substansi yang lain yang dalam hal ini perlu kita lihat dulu apa ya, karena saya tidak berani meramal tentang apa selain di luar sianida. Nah, demikian juga tentang ruam yang terkait dengan kita sebut sebagai ruam pasca kematian ya, yang dihasilkan oleh karena adanya darah yang menumpuk di bawah ya, ketika misalnya jenazah ditemukan setelah 3-4 jam, lalu kemudian darah itu lalu kemudian menumpuk pada bagian tertentu sesuai dengan berat jenisnya, maka bisa juga menghasilkan satu ruam merah. Maka tentu lalu sekali lagi kita perlu lakukan berbagai langkah. Maka saya menduga bahwa pas sudah dilakukan otopsi, sehingga lalu bisa diperkirakan bahwa ada beberapa substansi yang masuk pada lambung, pada usus, pada bagian tubuh lainnya ketika makanan sudah diurai. Dan ini yang lalu kemudian perlu dicocokkan dengan sisa makanan yang ditemukan di luar yang belum dikonsumsi oleh korban, yang kelihatannya juga sudah dikumpul oleh polisi dan diserahkan oleh polisi kepada puslapor. Jadi saya kira sekali lagi kita memang berada pada posisi menunggu nih untuk kemudian menghasilkan kesimpulan apakah masuknya ke dalam mulut daripada korban itu dalam rangka dipaksa atau dalam rangka terpaksa, itu perlu waktu untuk itu. Demikian. Ya, ini kan ditemukannya lokasinya hampir berbeda-beda tapi waktunya hampir bersamaan nih, Pak Adri. Kalau menilik dari kronologi, urutan, reaksi yang dikeluarkan, ada busa dan ada ruam juga, ini lebih, saya mau menekankan, lebih memungkinkan untuk percobaan bunuh diri atau ada upaya pembunuhan di situ. Ini lebih mengarahnya kemana, Pak Adri, kalau lihat dari yang sudah terungkap sampai dengan saat ini? Paling nggak dari pemberitaan ditemukan bahwa atau diperlihatkan bahwa tidak ada indikasi orang lain yang masuk dan keluar di sekitar waktu pada saat kematian ditemukan ya oleh orang-orang di lingkungan itu gitu. Demikian juga dari pemberitaan juga diperlihatkan bahwa
korban tidak memiliki masalah misalnya konflik dengan orang yang di sekitar, demikian juga adalah orang-orang yang baik berkomunikasi gitu ya, sehingga bisa dipastikan atau paling tidak bisa dipastikan dari segi pemberitaan bahwa tidak ada pihak yang melakukan kegiatan pembunuhan ya melalui upaya pemberian konsumsi substansi tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, juga belum diperlihatkan juga oleh media, oleh pemberitaan tentang bagaimana kondisi keuangan korban. Demikian juga belum diurai oleh media berdasarkan masukan polisi tentu saja tentang bagaimana jejak digital dari para korban ya. Karena menurut saya itu juga penting untuk kemudian memperlihatkan tentang apakah ada kemungkinan dibunuh melalui racun atau ada upaya bunuh diri begitu. Nah, begitu kemudian lalu semua hal ini terungkap, barulah kemudian kita bisa secara presisi ya menentukan tentang hal itu. Pada titik ini rasanya terlalu pagi ya Mas untuk bicara soal apakah ada kemungkinan dibunuh melalui upaya untuk peracunan gitu ya atau bunuh diri. Namun memang kalau lihat dari berbagai fakta yang tadi saya katakan melalui pemberitaan, rasanya memang lebih mengarah pada bunuh diri ya, dan ini juga nampaknya bersesuaian dengan beberapa kasus yang terjadi pada masa-masa yang lalu ya, di mana ada satu keluarga bunuh diri dan tentu dengan satu dan lain hal sebabnya, namun rata-rata sebabnya adalah lebih kepada soal-soal ekonomi. Demikian. Oke, jadi kalau kemungkinan ada pembunuhan nampaknya kalau kita lihat dari yang terungkap sampai dengan sekarang lebih kecil kemungkinannya, karena tadi belum ada bukti yang menyatakan ada orang aktivitas keluar masuk selain 3 orang yang pada saat itu tewas begitu. Pak Adri, melihat prosesnya juga saat ini masih didalami. Terlihat sekali memang mungkin banyak orang menilai agak lama untuk polisi bisa mengungkapkan ini. Polisi mungkin butuh berhati-hati. Memang apa sebenarnya yang harus diperhatikan untuk bisa merekonstruksi kasus ini benar-benar sampai dengan detail dan ditemukan akar masalahnya? Permasalahannya adalah bahwa karena prosesnya tidak di tangan penyidik ya atau penyelidik pada tahap ini gitu. Kenapa? Karena setelah diserahkan ke kedokteran forensik ya untuk otopsi, dan juga kemudian lalu sisa makanan diserahkan kepada Puslapor Barreskrim Mabes Polri, maka tentu prosesnya ada di tangan mereka. Dan ini kan tidak bisa kita secara eksak mengatakan harus sehari, harus 2 hari gitu ya. Karena ada saja kemungkinan lalu kemudian mereka membiarkannya dan itu menunggu waktu lagi gitu ya. Hal mana agak bervariatif. Namun juga dalam hal ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita untuk kemudian kita sarankan kepada Polri, betapapun ada satu variasi-variasi terkait dengan waktu itu, maka saya yoganya pihak kepolisian sudah punya semacam parameter ya, bahwa untuk kasus seperti ini maka kurang lebih diperlukan waktu 1 minggu. Pada hal yang lain diperlukan waktu 2 minggu dan seterusnya, agar kemudian masyarakat juga tidak menunggu terlalu lama dan tidak kemudian memunculkan ekspektasi asumsi yang liar ya. Jadi menurut saya ini menjadi satu pembelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya bagi kepolisian, untuk kemudian kepolisian bisa mengatakan secara lumayan presisi bahwa untuk pemeriksaan bahan-bahan makanan yang ditemukan misalnya, maka diperlukan kurang lebih 1 minggu ya. Hal mana kemudian membuat masyarakat bisa bersabar dan setelah 1 minggu segera kemudian bisa diumumkan hasilnya. Demikian. Baik, kita tunggu nanti karena masih dini sekali untuk bisa menyimpulkan, tapi yang jelas saat ini sedang didalami. Terima kasih Kriminolog UI Adrianus Meliala telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.